Kalau manusia si gigi coklat yang giginya rada-rada berjarak itu loh, akhirnya mengaku tidak punya depositor. Dia ngaku punya perusahaan, punya aset. Oke. Kalau kau memang kalah bersaing deposito sama Hotman, kalah juga dalam karir, kalah juga dengan kepopuleran, sekarang kita bersaing aset. Coba tunjukkan perusahaan kamu. Coba tunjukkan nama perusahaan kamu. Yang kedua, coba tunjukkan nama, alamat rumah-rumah kamu. Aset kamu apa aja. Jangan cuma bacot lu aja yang gede. Saya tahu itu kamu, saya tahu ekonomi kamu, semua orang kenal kamu. Ya, udahlah. Dari segi aset pun kamu nggak ada apa-apanya dibanding Hotman. Kalau dari segi karir sudah jelas kau di bawah saya. Mungkin kau waktu di penjara tidak tahu bahwa Hotman itu sudah kayak makin semakin meteor. Ya, Anda tahu, semua tahu usaha saya apa selain pengacara, berkibar. Usaha kamu ayo adu sekarang sama gua. Kalau adu karir udah deh, kamu bukan level gua. Klien kamu itu si Agus, ya, dan klien Hotman, ya, itu tadi hampir semua konglomerat, bank-bank besar, international cases, ya. Kamu itu satu level sama Rasman Nasution. Ayo tunjukkan satu aset kamu. Kalau cuma rumah 30M mah, nih. Itu mah satu villa gue di Bali. Lu tahu villa gue banyak banget di Bali. Belum lagi di Jakarta, di mana-mana saham. Tunjukkan. Orang tahu saham saya di mana. This is entertainment. You know that? Ayo. Ngaku nggak punya deposito, bilangnya deposito untuk orang miskin. Justru karena uang cash gue terlalu banyak. Sehingga sebelum diputar ke bisnis lain, didepositokan dulu. Saking banyaknya sampai ratusan miliar. Sekali lagi, kamu bukan level gua, oke? Kau ke dokter gigi dulu, ya. Kalau kau kurang uang, kasih tahu saya agar saya kasih uang ke dokter gigi. Cuci darahnya katanya, apa benar kau cuci darah pakai BPJS? Benar nggak sih rumah sakit di Tangerang? Benar nggak sekarang ini kau cuci darah pakai BPJS? Katanya di rumah sakit. Saya cuma nanya loh, kalau benar, aku mau bantu kamu untuk bisa cuci darah di ruang VIP, oke? Jangan bacot, jangan banyak bacot kamu. Dan nasihat seorang senior kepada junior, Alvin Lim, berhentilah menyenggol Hotman. Tujuan kamu jelas untuk menaikkan statusmu agar seolah-olah satu level dengan Hotman Paris. Jelas nggak mungkin. Kamu bukan level saya. Alvin Lim bukan level Hotman, baik dari segi karir, reputasi, kualitas maupun dari segi harta. Karir kamu ya itulah seperti Agus yang lagi sakit, seperti Agus. Mau tanya tentang klien Hotman? Hampir seluruh konglomerat di Indonesia ini klien saya. Hampir seluruh naga di Indonesia ini klien saya. Tanya Pak Prayogo Pangestu, orang terkaya Bali itu Pasifik. Tanya Pak Tahir. Tanya grup Sinarmas. Tanya Bapak Prabowo. 25 tahun beliau jadi klien saya, perusahaan dia. Tanya Pak Hasim, adiknya Prabowo, sampai sekarang jadi klien saya. Ya. Perkara-perkara pidana kakap, perkara korupsi, perkara bisnis, apalagi perkara kepaitan, semuanya ke Hotman, hampir semuanya ke Hotman. Perkara arbitrase nasional internasional, bahkan sudah terlalu sering Hotman bersidang di luar negeri perkara-perkara internasional, termasuk di arbitrase internasional maupun sampai di Mahkamah Agung Singapura. Hotman 20 tahun di kantor pengacara internasional Makarim Thailand, memimpin puluhan bule bahkan ratusan pengacara.
Hotman 4 tahun di Australia di kantor pengacara terbesar di Australia dengan jumlah lawyer 700. Hotman sudah terlalu sering ditulis oleh media asing di New York Times, di Herald Tribune, di berbagai koran dunia. Sekali lagi, tidak ada gunanya kamu menyenggol Hotman untuk menaikkan status sosialmu, seolah-olah kamu pengacara hebat, seolah-olah kau sama dengan Hotman. Klienmu yaitu seperti Agus. Kamu itu satu level dengan Rasman Nasution. Oke? Satu level dengan Rasman Nasution. Oke? Alvin Lim, kita tidak selevel. Nah, itu lagunya. Oke? Pedas. Inilah nasihat dari seorang Bung Hotman Paris Hutapea kepada kuasa hukum dari si Agus Salim yang bernama Alvin Lim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana nasihat yang disampaikan oleh seorang Bung Hotman Paris Hutapea kepada Alvin Lim, lawyer pansos yang sedang mencari popularitas, yang mau numpang viral di kasusnya Prativi Novianti alias Tenovi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Ya, saya pikir cukup jelas ketika kalau kita mau menganalisa dengan menggunakan akal waras kita untuk mengambil sebuah kesimpulan dari ucapannya Alvin Lim ini. Dia bicara hebat tentang harta, tentang kekayaan, tentang deposito dan lain sebagainya. Tetapi kalau kliennya seperti Agus Salim mau dapat apa? Sehingga sudah seringkali saya katakan bahwa hadirnya si Farhad Abbas maupun si Alvin Lim dalam kasusnya si Agus Salim ini, benar-benar mereka hanya mau mengambil keuntungan untuk membranding diri mereka sendiri. Ini adalah fakta yang bisa kita saksikan bersama-sama. Atau misalnya, kalau kita mau lihat fakta yang lain, seandainya kalau si Alvin Lim ini dia punya harta yang berlimpah, dia punya uang miliaran rupiah, minimal seperti apa yang dikatakan oleh Bung Hotman Paris Hutapea tadi, benarin dulu gigimu. Itu saja fakta yang bisa kita saksikan bersama-sama. Benarin dulu gigimu. Karena ketika dia berbicara tentang kekayaan, dia berbicara tentang uang miliaran rupiah, tetapi hal itu tidak bisa ditunjukkan dengan dirinya sendiri. Saya rasa kita yang masih waras mungkin akan mengatakan bahwa Alvin Lim ini sedang stres. Sekali lagi, orang mungkin akan menilai bahwa Alvin Lim ini sedang stres. Bicara punya uang miliaran rupiah, tetapi giginya sendiri tidak mampu untuk dibenarin. Dan masih ada begitu banyak komentar ataupun sindiran-sindiran pedas yang disampaikan oleh Bung Hotman Paris Hutapea dalam cuplikan video tadi. Sehingga menurut saya secara pribadi, bahwa hadirnya Alvin Lim dalam kasusnya Prativi Novianti dan Agus Salim ini benar-benar murni. Dia mau mengambil keuntungan dengan membranding dirinya. Atau dengan membranding office-nya. Ini adalah salah satu fakta yang tak terbantahkan. Bahkan
Kalau kita mau saksikan bersama-sama, atau kita mau melihat kembali backgroundnya dari seorang Alvin Lim ini, kesuksesan apa sih yang sudah dia persembahkan kepada kita masyarakat Indonesia, tentang kehebatannya. Dalam kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim, kalau kita yang melihat, kita yang mengikuti tentang perkembangan kasus ini, saya secara pribadi mau katakan bahwa sosok advokat atau sosok pengacara seperti Alvin Lim itu adalah contoh lawyer atau advokat yang tidak punya adab, yang tidak punya moral, yang tidak punya etika. Di mana ketika kita melihat dan mendengar bersama-sama ketika dia melakukan tudingan kepada Pratiwi Novianti sebagai seorang pelacur, sebagai seorang germo, sebagai seorang penjual narkoboy, sebagai penjual anak yatim dan lain sebagainya. Karena menurut saya ucapan ini tidak pantas keluar dari mulut seorang advokat. Sehingga kita patut mempertanyakan tentang kualitas, tentang profesionalitas, tentang kredibilitas yang dimiliki oleh seorang Alvin Lim ini. Bahkan sekarang, fakta membuktikan kepada kita semua bahwa Alvin Lim sudah lari dari tanggung jawab dengan alasan bahwa dia berangkat ke luar negeri untuk pencangkokan ginjalnya. Tetapi apakah alasan ini masuk di akal? Saya secara pribadi mau katakan bahwa Alvin Lim lari ke luar negeri itu bukan tujuan untuk pengobatan. Tetapi kalau di mata saya, menurut penilaian saya, dia mau lari dari kasus di mana dirinya sudah dilaporkan oleh Pratiwi Novianti ke pihak penegak hukum. Karena memang sudah sering kali. Bahkan seorang Profesor Dr. Mahfud MD pernah mengatakan bahwa Alvin Lim ini adalah sosok manusia, sosok seorang narapidana yang lari dari tanggung jawabnya. Dan bagi saya ini merupakan contoh yang buruk, di mana kita berharap bahwa pihak penegak hukum benar-benar harus menjemput paksa si Alvin Lim ini, manusia yang telah membuat kegaduhan di bangsa ini. Bahkan ada beberapa cuplikan video yang saat ini lagi ramai didiskusikan di media sosial, yang memang dengan sengaja mereka numpang di kasus viral ini untuk membesarkan namanya si Alvin Lim ini. Semoga saja pihak penegak hukum bisa segera mungkin mencari si Alvin Lim ini dan segera diproses hukum. Berikut ini saya akan hadirkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan tanggapan dari si Alvin Lim mengenai pernyataan atau komentar pedas yang disampaikan oleh Bung Hotman Paris Hutapea tadi. Mari kita simak bersama-sama. Bang Hotman menantang untuk menunjukkan deposito 500M itu yang sudah abang jawab juga, mungkin seperti apa sih bang awalnya gitu bang? Jadi gini ya, dia ini kan awalnya yang apa namanya, yang nilik-nilik itu dia. Kalau Anda lihat dulu tuh dari awal pertama kali dia mulai berbicara ketika anak saya ngajakin Kapolri berdebat di situ. Ngajakin Kapolri berdebat, terus dia jelek-jelekin saya di situ, dan dia menonjolkan bagaimana kayaknya dia dengan cincinnya dia begini-begini kan. Cincin saya berapa miliar, cincin saya berapa miliar. Kita gerah yang lihat seperti itu ya, maksudnya
saya punya cincin, saya punya emas murni juga saya nggak pamer-pamer ke orang gitu loh, ya kan. Nah, terus makanya saya bilang kalau Hotman itu ngumpulin cincin buat dia pakai, kalau saya beliin rumah untuk istri saya, bukannya saya mau pamer saya punya 30 miliar, enggak. Maksudnya nih loh, kalau Alvin punya duit, Alvin kasihnya ke istri sama ke anak loh, gitu loh. Ngerti nggak? Tapi dia ngelihatnya beda. Ini orang sombong banget, baru beli rumah 30 miliar aja kok ini gitu loh, kok udah sumbar gitu. Padahal bukan itu, Mbak, di situ. Dan kalau dia nantangin saya buka-buka aset, kalau menurut saya itu sesuatu yang melawan hukum. Kita ada yang namanya undang-undang kerahasiaan keuangan, ya. Jadi setiap orang tuh punya kerahasiaan keuangan. Lah ini kita berhak rahasia kok dia suruh buka ke orang gitu kan. Ya bodoh lah yang kalau kayak begitulah. Kita tadinya nggak ada masalah, tiba-tiba besok pajak lah, keuangan lah, inilah datang di sini. Jadi kita bikin apa? Bikin masalah buat diri kita sendiri. Ngapain? Kalau lu mau masalah ya lu aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang. Kan di situ, ya kan? Kalau dia merasa diri kaya, dia lebih kaya dari saya, ya udah. Saya merasa diri saya lebih kaya dari dia. Kenapa? Satu hal aja, Mbak, ya. Dia itu katanya kaya, tapi berapa banyak dia memberikan untuk orang miskin? Ya, jangankan untuk orang miskin, untuk selingkuhannya aja si Meriam Belina tuh nggak pernah dikasih apa-apa sama dia. Ya coba ditanya, berlian pernah nggak ngasih? Ya, perhiasan pernah nggak ngasih ke Meriam Belina? Mobil pernah nggak ngasih? Ya, itu cem-cemannya loh. Ya, aja kagak dikasih, pelit di situ. Ya berarti kan dia untuk diri dia sendiri aja nggak cukup. Terus gimana? Sedangkan saya, Anda lihat di medsos saya, ya hampir tiap minggu, hampir tiap bulan saya selalu memberikan kepada orang-orang yang berkebutuhan, kasih nomor rekening, saya transfer uang di situ. Nanti dari Indosuria kalau saya dapat 150 miliar, 100 miliar akan saya berikan ke masyarakat. Saya udah bikin surat komitmen di situ. Ya, jadi saya merasa saya kaya. Kenapa? Karena saya udah nggak butuh duit lagi. Itulah di saat orang tuh merasa kaya. Tapi kalau orang masih butuh mengumpulkan untuk dirinya sendiri, dia belum kaya. Kalau dia masih kerja keras pagi siang malam jualan parfum, dia belum kaya di situ. Ya, itu. Soal Meriam Belina itu dia mengaku bahwa itu fakta dan dia nggak ditutupin. Tapi Meriam Belina itu mau sama dia karena emang banyak duitnya. Iya, banyak duitnya. Harusnya kalau dia baik, dia nggak pelit, dia kasih dong, Bang. Masa sih lu cewek lu tenteng-tenteng, selingkuhan lu tenteng-tenteng, terus makan aja suruh dia yang bayar, gimana gitu kan? Katanya kaya, itu yang jadi pertanyaan saya. Ya, saya aja jangankan selingkuhan ya, baru pacaran sama saya, ya kan? Itu pasti pacar saya kasih barang, ya kan? Saya kasih hadiah, pasti situ. Baru kenalan pun mungkin kita kasih boneka, kita kasih jam tangan, kita kasih baju, kita beliin hadiah di situ ya. Lah ini Meriam Belina ini sudah bukan pacar lagi loh. Dia akui sebagai istri siri atau diakui sebagai selingkuhan, cem-ceman di situ kan. Masa sih lu nggak kasih apa-apa? Itu loh maksud saya, ya. Jadi di situ aja membuktikan bagaimana miskinnya dia. Tapi yang soal dia melakukan ADRT itu beneran? Kan di media ada si Meriam Belina laporin Hotman ke polisi. Ya jadi bukan dari Alvin Lim, saya googling itu, Mbak. Saya googling di media, di situ tertulis bahwa Meriam Belina itu pernah melaporkan Hotman ke polisi karena dugaan KDRT di situ, ya. Dia bilang saya KDRT istri saya. Mana ada? Saya mana pernah divonis bersalah melakukan KDRT, nggak pernah tuh. Ya. Jadi asal teman-teman tahu, saya nggak pernah divonis bersalah untuk melakukan KDRT ke istri saya, tapi dia udah mengejat di luar bahwa katanya saya gebukin istri saya di situ kan. Kalau memang saya gebukin, saya harusnya dipidana karena gebukin istri dong di situ. Dan abang juga membawa-bawa istrinya Bang Hotman. Kenapa? Abang juga menyinggung istri Bang Hotman. Ini seperti apa? Nih, supaya teman-teman tahu nih di media tuh Hops ya contohnya. Ada judulnya Hotman Paris pernah dilaporkan Meriam Belina atas dugaan tindak kekerasan. Begini respon bijak mantan suami. Jadi pernah dilaporkan atas kekerasan. Ya, jadi bukannya Alvin Lim yang bicara, tetapi ini adalah media online yang berbicara, teman-teman. Ya.
Jadi jangan berpikiran buruk seolah-olah Alvin Lim ini nyebarin hoax, seolah-olah Alvin Lim ini nggak suka sama Hotman berbicara di sini ya, nih hoax.id. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini di Google tuh ada di media-media dan banyak media, bukan cuma hoax saja di sini ya. Ada Suara di sini. Kasus kekerasan Hotman Paris menguap 2021 tuh Tribun, Medan, banyak teman-teman ya. Jadi tapi LP-nya itu sempat dicabut. Jadi Meriam Bellina laporin si Hotman ketakutan kalau itu naik nanti dia masuk penjara, dia bujuklah si Meriam Bellina untuk cabut LP tersebut dan LP tersebut dicabut, makanya stop karena itu delik aduan. Dan abang juga membawa istri, membawa bingung atau membawa istri Bang Hotman? Ya kan opini aja ya. Kalau dikatain, kalau misalnya gini Mbak, kita ketemu istri kita, ditanya, istri kita nanya, gua sama istrinya Hotman cakepan mana? Masa saya bilang cakepan istrinya Hotman dong di situ. Nggak dikasih masuk tidur saya di situ kan? Ya otomatis saya bilang dong, saya banggain istri saya kan, karena kan Hotman sama saya ini lagi adu mulut di situ kan. Ya saya bilang ya kan, menurut saya istri saya lebih cantik daripada Hotman Paris. Ya normal lah menurut saya, kacamata saya kok. Tapi kan kacamata Hotman mungkin beda, atau bisa aja sama, dia bisa bilang iya sih istri Alvin lebih cantik, kan kita nggak tahu ya. Kalau dia jujur kan harusnya dia ngomong gitu ya kan. Tapi ya yang namanya kita berbicara tentang istri sendiri, nggak mungkin lah kita bilang istri kita lebih jelek dari tetangga lah. Di situ digaplok aja bisa kita kan, dibilang lo kalau gua nggak cantik ngapain lo kawin sama gua lo, di situ kan. Ya apalagi istri saya galak kemarin kan, lihat aja sama wartawan aja bentak-bentak kan sama saya. Kalau bentak-bentak lebih gila lagi. Suami takut istri ya? Iya, lebih gila lagi itu ya kan. Jadi walaupun saya kelihatannya galak ya kan sama keluarga, hati saya Hello Kitty lah. Bang Alvin, menanggapi terkait maksudnya Bang Hotman itu kan masih sering sindir-sindir Bang Alvin, mohon maaf terkait gigi Bang Alvin lah, terus terkait soal kasus Bang Alvin sama dia tuh bagaikan langit dan bumi lah, terus lebih harus banyak belajar sama Bang Hotman lah untuk menangani kasus-kasus gitu, lawyer menjadi tersangka lah, di penjara lah gitu, mungkin gimana Bang? Ya itu kelihatan banget bahwa si Hotman ini nggak pernah ngecek ya. Saya lawyer jadi tersangka, saya tersangka itu kasusnya sebelum saya jadi lawyer. Kasusnya tahun 2015. Saya jadi lawyer itu 2019 ya. Jadi itu kasus yang ada sebelumnya ketika saya masih bekerja sebagai di perusahaan asuransi, bukan sebagai lawyer ya. Jadi otomatis nggak bisa dia samakan seperti itu satu ya. Kedua, kalau dia bilang dia lebih senior, dia lebih hebat di situ ya. Satu hal, jam terbang itu tidak serta-merta mengejudge berapa hebatnya orang ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, Jokowi, berapa lama dia jadi gubernur sebelum dia bisa jadi presiden? Cuma setahun setengah jadi gubernur, naik jadi presiden. Ada jam terbang nggak? Nggak ada. Satu periode aja belum selesai, wali kota aja dia juga belum selesai satu periode, gubernur belum selesai satu periode, bisa jadi presiden kok di situ ya. Jadi jangan pernah meremehkan orang hanya karena jam terbang kamu lebih tinggi. Justru kalau jam terbang kamu lebih tinggi, tapi kamu ngurusin kasus Budi Said dituntut 16 tahun penjara dengan 8 tahun subsidiar, itu kalau menurut saya nggak ada prestasinya. Saya yakin dan berani jamin kalau Budi Said nggak pakai lawyer sekalipun, tuntutannya sama itu. Tuntutannya sama, 16 tahun 8 di situ. Jadi apa gunanya bayar lawyer seperti Hotman Paris, ya kan? Gunanya apa? Nggak ada. Yang ada memperlambat, karena dalam sidang kita tahu Hotman Paris sudah berapa kali ditegur dan dimarahi oleh hakim karena manggilnya sembarangan dan tidak etis. Bang, tapi mungkin ada pesan untuk Bang Hotman Paris dari abang seperti apa? Enggak kok, saya nggak masalah. Silakan aja dia kalau mau bilang ke orang-orang bahwa saya bekas napi atau gimana ya. Karena hal tersebut saya yakin seluruh masyarakat Indonesia di tahun 2022 itu 2023 itu sudah pada tahu semua ya. Ketika saya ditahan itu media-media ternama semua udah masukin, Kompas, Detik, Tempo itu sudah ada.
Jadi saya yakin masyarakat Indonesia udah tahu. Jadi dia ngomongin sesuatu hal, sesuatu berita yang sebenarnya udah basi, kaset basi, lagu lama diputar berulang-ulang sama dia, ya. Ntar lama-lama juga masyarakat juga yang denger bosen di situ. Ya karena apa? Berita lama, kecuali saya melakukan pidana baru di situ, ya. Nah, barulah orang bisa tertarik. Kalau pidana lama diulang-ulang ya ngapain, Bang, di situ. Oke guys, itu adalah komentar dari Alvin Lim dalam menanggapi sindiran dari Bung Hotman Paris Hutapea tadi. Saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa menilai kira-kira di sini yang benar-benar masih menggunakan logika akal sehat, yang masih waras itu siapa? Bung Hotman Paris Hutapea ataukah si Alvin Lim? Lalu yang kedua, kenapa setelah ditanya oleh wartawan tentang deposito senilai 500 miliar itu tidak dijawab oleh si Alvin Lim, malah berbelit-belit? Karena menurut saya jawaban dari si Alvin Lim ini mau membuktikan kepada kita tentang sebuah kebohongan yang disampaikan oleh Alvin Lim. Sehingga jangan sampai ada benarnya statement yang disampaikan oleh Bung Hotman Paris Hutapea dalam cuplikan video tadi. Di sisi lain, kita melihat bahwa Alvin Lim ini selalu menghindar pertanyaan-pertanyaan dari wartawan ketika dikaitkan tentang harta, tentang kekayaan. Kalau dia gentle, kalau dia berani, tunjukin dong, buktikan. Kalau dia masih memikirkan bahwa ini kerahasiaan dan lain sebagainya, privasinya apa, lalu apakah ucapan yang dia tujukan kepada Pratiwi Novianti dengan menyerang privasinya orang, menurut dia pantas? Menurut dia punya adab? Apakah ini adalah lawyer yang punya moral? Saya berharap bahwa pihak penegak hukum bisa segera mungkin memproses kasusnya dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini, dan terlebih khususnya kuasa hukum seperti Alvin Lim yang memang dengan terang benderang mau menjual dirinya, mau mengambil keuntungan dalam kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Dan mungkin manusia-manusia seperti ini menurut saya adalah manusia-manusia yang memang sengaja mau mempermalukan tentang harkat, tentang martabat dari dunia penegakan hukum di bangsa ini, khususnya dalam dunia advokat, dalam dunia pengacara. Padahal kita ketahui bersama-sama, banyak sekali kuasa hukum di bangsa ini yang menjalankan profesinya secara profesional, benar-benar mengedepankan adab, etika, moral, dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya secara pribadi, apa yang dilakukan oleh Alvin Lim ini merupakan contoh yang buruk. Dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa meninggalkan komentar-komentar di kolom komentar terkait dengan tanggapan. Kira-kira siapa kira-kira dalam cuplikan video ini antara Alvin Lim dan Hotman Paris ini, pemirsa mau berpihak kemana? Apakah ke Alvin Lim ataukah ke Bung Hotman Paris Hutapea? Ataukah mungkin kedua-duanya ini sama sekali pemirsa tidak simpati? Karena jujur, saya secara pribadi sesungguhnya tidak suka juga ketika melihat orang yang pamer-pamer harta,
yang pamer-pamer kekayaan dan lain sebagainya, karena menurut saya itu adalah sebuah kesombongan. Sekali lagi, menurut saya itu adalah sebuah kesombongan. Karena terkadang kesombongan itu akan menjatuhkan dirimu sendiri. Pemirsa, semoga saja informasi ini bisa berguna buat kita semua yang mengikuti perkembangan dari kasusnya Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Jangan lupa ikuti terus channel saya, karena saya pasti akan selalu mempersembahkan video-video viral atau berita-berita viral ke hadapan pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.